to my channel Bunda Ibi. Hari ini kita nak baca-baca komen. Kita sudah kembaran bajunya dan ada baju. Ya, kita kembar dempet. Nah, dempet terus berdis. Oke. Kita nak baca komen-komen dari teman-teman di rumah. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau teman-teman komen-komennya terlewat atau tak terbalas atau tak terklik love ya. Tapi semua saya baca-baca. Tapi kadang-kadang ya memang ada yang terlewat ya. Kita baca-baca komen yuk biar kita sama-sama teman-teman di rumah tuh tambah-tambah akrab ya. Senang sekali ya, terima kasih banyak udah selalu support channel Bunda Ipi ini. Jadi semakin berkembang ya. Nah ini tuh komen-komennya Ipi salah, Bunda Ipi. Oh, semua correction mengenai Ipi, cakep. AM tuh dari pagi ke siang, PM tuh siang ke petang. Oke, terima kasih dong Ipi. terima kasih atas correctionnya. Terima Ini kasih. baik-baik sekali. Iya, semua kawan-kawan di rumah tuh baik-baik sekali support dan juga mengkoreksi jika kita ini ada silap-silap sedikit. Macam Ipi ini kemarin silap di correction, jadi kita pun sambil belajar, Ipi pun sambil belajar. Auntie Uncle, thank you. Terima kasih. Nah, Terima jadi kasih. seneng banget ya bisa saling berinteraksi gitu. Terus ada juga yang kasih tambahan informasi ketika kita ada yang nggak tahu piknik yang mana, wisata yang mana, ada yang kasih tahu ke sini Bun, jangan lupa ya ke Malaysianya ke sini ya. Terima kasih banyak-banyak karena kita pun jadi menambah wawasan dan info. Nah, yuk kita baca komen lagi. Mana ya? Nah, ini pasti juga teman-teman di rumah, apalagi dari Indonesia pasti juga pun bertanya-tanya ya. Kenapa setiap saya melihat foto atau video orang Indonesia di Malaysia pasti fotonya di gedung kembar. Nah, macam ini ya. Apa nggak ada tempat yang paling indah di Malaysia seperti Bali, Raja Ampat, Papua, Gunung Bromo, seperti YouTube Malaysia ataupun turis Malaysia yang berdatangan ke Indonesia berfoto di wisata alam Indonesia? Nah, intinya gini. Jadi si abang ini bertanya, makasih ya bang, udah sudi hadir di Sudah hadir dan sudah komen. Terima Video kasih kita. banyak, berarti menonton ya video kita ini. Terima kasih banyak ya sudah hadir. Nah, ini tuh intinya bertanya, apa di Malaysia kok setiap yang datang fotonya cuman di gedung kembar, fotonya cuman di Twin Tower. Jadi ya, jadi sebenarnya di Malaysia itu ada nggak sih wisata alamnya? Nah, mungkin semacam itu ya pertanyaannya. Tapi sebelum jauh kemana-mana, nanti jadi perdebatan. Saya disclaimer dulu ya teman-teman, saya membuat konten-konten ini karena saya mengagumi dua-dua negara ini, Indonesia dan Malaysia. Indonesia tanah kelahiran saya, Malaysia rumah saya tinggal di sana. Jadi dua-duanya saya cinta negara ini, tak akan membandingkan. Tapi saya nak menceritakan kehidupan saya masa di Indonesia dan kehidupan saya ketika pulang ke Malaysia. Nah, buat yang bertanya terima kasih banyak. Dan saya mau tanya Ipi, ada nggak sih wisata alam yang pernah Ipi kunjungi di Malaysia? Ada. Yang pertama itu ada Tasik Cermin. Itu bagus banget. Bisa tampilin fotonya kemana? Sini. Oh, ya. Satu. Terus yang kedua juga ada pantai loh, Pantai Morib. Terus ada Pantai Lumut juga. Itu sumpah itu bagus banget, pemandangannya bener-bener bagus. Terus ada apa lagi ya? Cameron Highland. Nah, Itu dingin terus bagus dari atas. Aku pun naik kereta, foto dari jendela kereta tuh cantik. Kita tuh kayak naik gunung, maksud gunung itu bagus banget. oh iya. Nah, jadi sebetulnya teman-teman di Malaysia pun ada wisata alamnya ya, banyak juga wisata alamnya. Tapi kalau dibandingkan, nah kita tak boleh sih sebetulnya membandingkan, cuman bukan membandingkan mana yang bagus, mana yang jelek ya, hanya memberi sedikit gambaran bagi teman-teman yang bertanya-tanya. Antara wisata alam di Malaysia dengan di Indonesia tentulah saja banyak wisata alam di Indonesia karena negara Indonesia ini
ini lebih luas dari negara Malaysia. Berpulau-pulaunya pun banyak, otomatis hutan-hutannya banyak, danau-danaunya banyak, laut-lautnya pun lebih banyak. Jadi wisata alam di Indonesia itu lebih banyak. Nah, lagi ada nggak sih sebetulnya tempat-tempat yang indah di Malaysia itu, ada nggak wisata alamnya? Tentu saja ada teman-teman, tentu saja banyak. Saya pun ada beberapa berkunjung ke wisata alam, sebab saya kalau ke Malaysia hampir 1 bulan ya, tapi tak boleh lebih dari 1 bulan. Hampir 1 bulan, jadi kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi tempat-tempat selain Twin Tower ya, karena kita tinggal di sana itu lama. Nah, kalau orang-orang yang cuma melancong waktunya tuh 3 hari guys. Jadi kalau ke Malaysia mana mungkin sih bisa ke kepulauan misalnya ke negeri-negeri yang lain selain di Kuala Lumpur ya. Paling ke Batu Kip kalau nggak ke Nah, Tower. jadi mereka hanya bisa pergi ke sekitaran Kuala Lumpur karena mereka melancongnya pun satu terbatas waktu ya. Yang kedua terbatas mungkin budgetnya, kan kita nggak tahu ya. Ada yang pelancong dengan budget yang tinggi, banyak duit. Ada yang pelancong dengan yang penting kita refreshing, kita bisa jalan, kita bisa menginjakan kaki kita di yang namanya luar negeri, cukup jepret foto, pasang Instagram, hore kita udah di luar negeri. Nah kan gitu. Jadi ya gitulah ya guys. Jadi budgetnya tuh masing-masing. Jadi kalau harus ke tempat-tempat yang jauh-jauh mungkin buat mereka itu belum terjangkau ya, karena mungkin tempat uangnya melancongnya itu harinya itu cuma sedikit gitu ya. Jadi ya mungkin mereka hanya bisa berfoto di Menara Kembar gitu. Ya tempat-tempat wisata alamnya seperti Pulau Langkawi. Itu indah banget. Terus Pulau Langkawi ya. Pulau Pangkor ya kan. Jadi itu Pulau Pangkor, bisa ke Pineng. Nah kalau teman-teman di Ipoh Perak, kebetulan saya tinggalnya di Perak, jadi kalau di Ipoh Perak itu banyak sekali wisata-wisata alamnya ya, lumayan banyak ya. Cuma ya gitu guys, jauh dari Kuala Lumpur, kita butuh waktu 2-3 jam buat sampai ke Ipoh Perak ya. Itu harus tinggalnya lebih lama ya di Malaysia, nggak bisa sebentar. Jadi kalau saya kan lama, terus rumah saya juga di Perak, jadi kita bisa mengeksplor di Ipoh Perak. Di situ banyak wisata alamnya. Di situ terkenal dengan tebing-tebing, ya kan? Jadi dia gunung-gunung batu tinggi-tinggi, tebing yang macam kerasakti dihukum, ya kan? Kalau kita cakap tuh kata Ashraf tuh itu tempat buat kerasakti dihukum katanya di dalam batu itu tuh bagus banget ya kan. Di sananya kita bisa berkeliling danau gitu ya, di tengah tebing-tebing itu. Terus ada Tasik Cermin tadi, ada Tasik Raban ya kan, ada Tasik Cermin, ada air terjun yang di tengah hutan. Ya, aku tengok. Ya kan, masa kita ke Cameron Highland kita pun melewati air terjun ya. Air terjunnya tuh cantik, tapi masa tuh kita udah mau maghrib. Ya maghrib nggak boleh. Tak boleh ya, sebab dia tuh kayak macam di tengah hutan pepohonan gitu. Terus udah ada air terjunnya, kita bawa anak-anak yang masih kecil gitu ya, takut kalau orang kita kan takut ada sendekala lah ya gitu. Jadi kita tak turun ya, jadi cuman lewat aja naik kereta ya gitu. Jadi ada ya guys tempat wisata alamnya. Terus kalau di pertanyaan lagi, kok kenapa sih kok pada nggak nge-YouTubein situ? Cobalah kalau ke Indonesia kan semua pada nge-YouTubein Indonesia gitu ya. Jadi gini ya, kalau saya orang Indonesia ya kan, misalnya atau teman saya orang Indonesia, mungkin mereka sudah biasa tinggal di pulau ya, di pulau yang indah, di pulau yang ya udah biasa lah. Indonesia terkenal dengan segala keindahan alamnya kan ya guys. Nah kalau ke Malaysia otomatis ingin suasana yang baru yang belum mereka lihat. Nah kalau Twin Tower itu kan nggak ada guys di Indonesia. Nah mungkin seperti itu ya, kayak kakak saya kan biasa di Bandung ya kan. Nah itu dekat dengan gunung rumah dia. Nah, dengan Lembang kan, udah biasa ke Lembang, ke Kawah Putih. Nah masa saya aku pernah ke Kawah Putih. Nah masa kita aja kalau kita ke Bandung ya kan, mereka ajak kita ke Lembang, ke kebun teh, ke kebun stroberi, ke Kawah Putih. Nah ketika saya mengajak mereka ke Malaysia, saya tawarin ke wisata alam, mereka tak nah, sebab udah biasa di Indonesia nih, udah biasa wisata alam. Jadi
Jadi ingin sesuatu yang berbeda gitu. Ya mungkin karena Indonesia pun indah-indah alamnya, jadi ya sudah cukup di Indonesia saja. Di tempat negara lain kita ingin melihat Keindahan yang lain. kotanya Kota. gitu ya guys. Jadi ya gitulah ya. Jadi sama-sama indahnya sih Indonesia, Malaysia. Itu sama-sama indah. Sama-sama nyaman, kita tinggal di Indonesia kita nyaman, senang, kita tinggal di Malaysia kita pun senang, nyaman, menikmati kedua-dua alam negara ini. Jadi itu saja ya guys, walas-walas komen dari kita. Selamat tahun baru ya, bentar lagi pada libur tahun baru ya. 2024. Nah, selamat berpiknik-piknik ya, menghabiskan malam sebentar lagi tahun baru, dan hati-hati di Siapa yang jalan. bawain bunga api? Hati-hati di jalan ya, dan hati-hati juga bermain kembang apinya. See you next video. Bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.